Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, muqawwiril laili 'alan nahar, tafsiratan lidzawil qulubi wal i'tibar, wa tadhkiratan liulil albabi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sayyidul khalaiqil jabbar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'il akhyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Ahadits Al-Qudsiyah. Pada kesempatan ini sampai pada pembahasan kelanjutan dari bab tentang tashihul akidah atau meluruskan ya, dari akidah kita. Pada kesempatan ini pembahasannya tentang hukum gambar dan lukisan dalam Islam. Kita akan membaca salah satu daripada hadis yang disebutkan di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw sya'irah. Teks Arab dari hadits ini tidak disebutkan sanadnya, tapi terjemahannya disebutkan. Hadits ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang derajatnya tentunya sahih dan disepakati kesahihannya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-A'la, telah menceritakan kepada kami Al-Fudail dari Umarah dari Abu Zur'ah. Ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku, hendaklah ia cipta biji sawi atau biji tanaman atau biji gandum. Inilah teks daripada hadis ini yang menurut keterangan dari para ulama ya, bahwasanya di dalam hadits ini, hadits qudsi, hadits yang mulia, hadits rabbani, hadits ilahi yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai al-qail ya, sebagai yang berfirman, bahwasanya kata-kata waman adlamu mimman dhahaba artinya adalah la ahada adlam mimman qasada aw yasna'a wa yaqtira ka khalqi. Tidak ada satu makhluk pun, tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang bermaksud untuk membuat atau melakukan menciptakan ka khalqi sebagaimana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tasbih atau permisalan yang ada di dalam hadis ini la umuma lahu, tidak ada keumuman baginya.
Maksudnya adalah ka khalqi fi fi'li surah, sebagaimana penciptaanku dalam membuat gambar, la min kullil wujuh, bukan dari segala bentuknya. Wastashkala at-ta'bir bi azlam, dan diragukan tentang pengungkapan kata-kata azlam yang artinya adalah paling zalim. Li'annal kafir qat'an au minal musawwir, apakah itu karena orang kafir secara pasti ataukah dari orang yang menggambar? Apakah yang dimaksudkan di sini adalah dari pelaku yang kafir ataukah semata-mata dari orang yang melukis atau yang menggambar? Wa ujiba, dan dibalas atau dijawab, bi annahu idza sawwara sanam lil ibadah kana kafiran. Apabila seorang pelukis itu menggambar atau membentuk patung yang digunakan untuk ibadah, maka hukumnya menjadi kafir. Fahuwa au yazidu adzabahu ala sairil kuffar, dan itu lebih berat siksaannya daripada orang-orang kafir yang lainnya. Li ziyadati qabhi kufrihi, karena ada bentuk kekafiran yang lebih berat di sini ya. Kalau orang yang kafir semata-mata dia adalah ingkar dan melakukan penyembahan ya kepada selain Allah Ta'ala, tetapi orang yang membuat patung ini berarti memfasilitasi, menggunakan benda-benda tertentu sebagai fasilitas untuk ibadah, apakah untuk dirinya ataukah orang lain. Jadi di sini kekafirannya lebih berat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di kelanjutan hadis ini Allah Ta'ala memberikan tantangan, fal yakhluqu dzarratan aw yakhluqu habbatan aw sya'iran. Allah memberikan tantangan, coba mereka kalau mampu menciptakan satu biji sawi saja ya. Dzarrah ini adalah sebuah benda yang terkecil. Kalau di surat Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi benda terkecil bisa kita artikan biji atom atau biji sawi, pokoknya benda yang terkecil yang ada di dunia. Coba kalau mereka mampu, silahkan dibuat oleh para ahli sekalipun. Ataukah menciptakan satu biji tanaman atau biji gandum, silahkan. Nah, inilah tantangan dari Allah Ta'ala yang tentunya kita, siapapun manusia, seahli apapun, profesor, doktor, seahli apapun, tidak mampu untuk menciptakan sesuatu yang walaupun kecil. Kalau di sini adalah berupa biji-bijian, kalau yang lainnya adalah berupa nyamuk. Nah, tadi saya baca di surat Al-Baqarah, apakah walaupun nyamuk ataukah lebih sederhana, lebih kecil ataupun dianggap lebih hina, tidak ada yang mampu. Dan nyamuk ini memiliki keistimewaan ya, yang sangat banyak, rumit sekali penciptaannya ya. Ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Ta'ala, dan kita sebagai manusia ini adalah makhluk yang sangat lemah. Jadi di sini ya dimasukkan ya, kalau dalam Sahih Bukhari dimasukkan dalam kitab Tauhid, sekali lagi dalam rangka untuk menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala dan kelemahan manusia. Jangan sampai kita menandingi, berusaha untuk membuat tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya kita akan membahas ya tentang perbedaan pendapat para ulama tentang hukum melukis atau menggambar makhluk-makhluk yang hidup dan punya nyawa. Kalau menggambar sesuatu yang sifatnya abstrak, yang tidak punya nyawa, ini tidak ada masalah ya. Menggambar masjid, menggambar batu-batuan,
pohon-pohonan, pemandangan tidak ada masalah. Tetapi yang dipermasalahkan adalah menggambar, melukis makhluk-makhluk yang di keseharian dalam kehidupan kita itu punya nyawa, artinya bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas di dalam kehidupan ini, apakah manusia ataukah binatang. Memang sulit bagi kita untuk menghindari kenyataan bahwa pendapat-pendapat di kalangan ulama saling berbeda amat tajam tentang hukum melukis atau menggambar makhluk-makhluk yang hidup dan punya nyawa. Sebagian ulama ada yang mengharamkannya secara mutlak tanpa pengecualian atau syarat-syarat tertentu. Pokoknya apapun gambar, lukisan, bahkan foto yang bernyawa itu hukumnya haram. Itulah yang disampaikan oleh sebagian ulama, nanti akan kita bahas secara lebih detail. Sebagian lainnya berposisi sebaliknya, secara ekstrim, yaitu menghalalkan seluruh gambar makhluk bernyawa secara mutlak. Jadi kalau yang tadi adalah mengharamkan, sekarang menghalalkan seluruh gambar makhluk bernyawa secara mutlak. Bahkan patung pun masih dianggapnya halal. Dan di tengah-tengah ada kalangan ulama yang mengharamkannya sebagian dan menghalalkan sebagian. Dalam pandangan mereka, lukisan makhluk bernyawa itu haram bila mengandung kriteria tertentu, tetapi menjadi halal apabila lukisan itu tidak mengandung kriteria tertentu. Walaupun mereka ini juga berbeda-beda dalam menentukan batas-batas mana yang masih boleh dan mana yang sudah tidak dibolehkan. Salah satunya bila gambar makhluk bernyawa itu tidak utuh. Ada yang berpendapat hukumnya boleh. Yang dimaksud dengan tidak utuh di sini, seandainya makhluk itu ada sesungguhnya dalam keadaan tidak utuh itu, maka dia tidak mungkin hidup. Kalau kepalanya tidak ada, tentunya makhluk itu tidak mungkin hidup tanpa kepala di alam nyata ya. Yang biasanya foto setengah badan ya, dari badan ke atas. Ada kepalanya, ada badannya, tapi tangannya tidak nampak secara utuh. Terus dari badan ke bawah tidak ada ya. Tidak mungkin apabila terwujud di alam nyata gambar seperti ini bisa hidup atau memiliki nyawa, tidak mungkin. Nah, inilah yang dimaksud dengan gambar tidak utuh. Nah, apa saja konstelasi yang bisa kita ikuti ya di antara pendapat-pendapat tersendiri yang kita sebutkan tadi ya. A. Pendapat yang menghalalkan secara mutlak. Pendapat pertama menyebutkan bahwa lukisan atau gambar dengan objek makhluk hidup yang bernyawa seperti manusia atau hewan, ini hukumnya secara mutlak halal. Ini pendapat dari sebagian ulama. Ada banyak dalil yang mereka gunakan untuk menghalalkan lukisan dan gambar bernyawa ini. Antara lain adalah satu, larangan hanya berlaku pada objek 3 dimensi yang hanya memiliki panjang lebar saja ya, tidak ada ketebalannya. Jadi maksudnya yang diharamkan itu hanya 3 dimensi ya, yang tidak ada ketebalannya, ini halal. Dalam pandangan mereka, semua dalil yang mengharamkan itu terbatas larangan untuk membuat patung yang berbentuk 3 dimensi. Sedangkan apabila gambar itu dibuat di atas kertas, kanvas, kain atau apapun objek yang datang, tidak termasuk ke dalam hal yang diharamkan syariat. Di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala memang secara tegas mengharamkan patung berbentuk 3 dimensi yang dibuat untuk disembah oleh manusia. Misalnya surat As-Saffat 95 sampai 96, qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Dan sebelumnya di masa Nuh itu ada banyak orang alim, ahli ibadah. Terus ketika mereka sudah wafat, nah itulah ditakzimkan ya, dimulia-muliakan dengan dibuat patung-patung sebagai bentuk penghormatan dan mengingat jasa-jasa mereka. Ada Syu'an, kemudian nama-nama lainnya di surat Nuh itu ya. Itulah yang menjadi cikal bakal kesyirikan yang dilakukan oleh umat sesudahnya. Mungkin yang membuat pada saat itu tidak bermaksud untuk digunakan sebagai kesyirikan, tetapi generasi yang sesudahnya yang tidak tahu, apalagi kalau misalnya patung-patung ini memiliki hal-hal yang sifatnya keramat, dimitos-mitoskan ataupun juga dijadikan sebagai sesuatu yang menjadikan terhakul hajatnya, kemudian bisa menolak balak dan lain-lain, maka ini menjadi kepercayaan yang turun-menurun dan menjadi sesat ya akhirnya. Nah inilah dia dalam Al-Quran, segala sesuatu yang dibuat pada saat zamannya Nabi Ibrahim ini, patung-patung diibadahi ataupun dimuliakan, dilakukan sesembahan, nah inilah yang dilarang. Yang kedua, syariat di masa lalu ini membolehkan patung. Mereka juga mendasarkan pendapat atas kebolehan membuat patung yang diberlakukan dalam syariat buat umat terdahulu. Dan hal itu diabadikan di dalam salah satu ayat Al-Quranul Karim, surat Saba ayat 13. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifan kal jawabi wa qudurir rasiyat. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman ini memiliki kekuasaan yang luas. Ada pasukan dari golongan jin, ada pasukan dari binatang, dari manusia, dari segala makhluk tunduk pada saat itu kepada Nabi Sulaiman ya. Nah, termasuk jin yang punya kemampuan lebih daripada manusia dalam rangka untuk menyenangkan majikannya, membuat segala sesuatunya, termasuk di sini ada tamathil, yaitu patung-patung. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa para jin anak buah Nabi Sulaiman membuatkan untuknya patung-patung untuknya, dan hal ini tidak dilarang atau diharamkan pada saat itu. Meski terjadinya di masa Nabi Sulaiman, namun dalam pandangan mereka kelompok pertama ini, bahwa syariat yang Allah Ta'ala turunkan di masa lalu juga berlaku buat kita umat Nabi Muhammad. Dan berlakunya syariat masa lalu itu juga ditegaskan di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Al-An'am ayat 90 ya. Jadi ada salah satu sumber hukum dalam usul fikih yang disebut dengan syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita. Itu bagaimana statusnya? Para ulama berbeda pendapat dalam bab ini ya. Di antaranya mengatakan selama syariat yang diberlakukan umat sebelum kita itu tidak ada revisi, maka selama itu pula kita jadikan sebagai referensi, apalagi kalau dikuatkan, ditegaskan oleh ayat-ayat Al-Quran.
Banyak sekali ayat ataupun khitab redaksi yang ada dalam Al-Quran yang ditujukan kepada Bani Israel itu juga ditujukan kepada kita. Tentang misalnya di surat Al-Baqarah, tidak boleh kita mengambil parsial hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana orang-orang Bani Israel itu mengambil parsial, sebagian yang mereka suka diambil, yang tidak suka mereka tinggalkan. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Jadi tidak boleh mengambil parsial, harus secara utuh. Kemudian juga hukum-hukum kaitannya dengan kisos di surat Al-Maidah, dan juga tentang tahkim ataupun mengambil hukum secara utuh dari yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ada ancaman di akhir-akhir surat di beberapa Al-Maidah itu, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika, ada yang kafirun, ya, siapa yang tidak berhukum kepada aturan Allah, ada yang sebagian hukumnya kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Ini redaksinya sebenarnya ditujukan kepada orang-orang ahlul kitab, tapi juga ditujukan kepada kita karena tidak ada revisinya. Kalau yang ada revisinya, maka yang dijadikan hukum ya hukum kita, bukan hukum mereka. Ya, misalnya kalau syariatnya Nabi Yusuf alaihissalam, orang yang mencuri itu harus dipenjara, ditahan, dijadikan budak oleh majikannya. Itu berlaku pada saat Nabi Yusuf melakukan strategi supaya saudara kandungnya sebapak seibu, yaitu Bunyamin, ya, itu supaya tidak pulang ke Palestina, maka direkayasa seolah-olah dia mencuri. Ada piala atau gelasnya raja yang ditaruh di untanya Bunyamin, sehingga ketika diperiksa ketahuan, nah dia harus ditahan. Nah, sehingga hukumannya orang yang mencuri saat itu ditahan, dipenjara, dijadikan sebagai budak untuk raja. Tapi untuk umat kita, umatnya Nabi Muhammad, bukan itu hukumannya. Orang yang mencuri pada saat, kalau kita lihat dalam Al-Quran, wasariqu wasariqatu faqtau aydiyahuma, orang mencuri laki-laki ataupun wanita, maka potonglah tangan. Jadi potong tangan itu sebenarnya yang hukum berlaku, ya, untuk umatnya Nabi Muhammad, bukan ditahan atau bukan dipenjara. Nah, kemudian kalau pada saat syariatnya Nabi Musa, orang yang bertaubat, menginsafi daripada kesalahannya pada zaman dahulu, itu harus bunuh diri. Tidak cukup dengan istighfar saja, harus bunuh diri. Faqtulu anfusakum fataba alaikum, bunuhlah diri kalian, maka Allah menerima taubat kalian. Nah, sementara kalau kita hanya cukup beristighfar, ya, dengan syarat-syarat 3+1 itu, ya. Kalau adalah kaitannya hablum minallah atau hukukullah, 3 saja, mengakui kesalahannya, kemudian menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau hukukul adami, kaitannya dengan hak manusia, ditambah mengembalikan haknya. Kalau pada zaman Nabi Musa, harta ghanimah rampasan perang itu tidak boleh dinikmati oleh tentara pasukan yang ikut berperang. Tapi kalau syariat kita, syariatnya Nabi Muhammad, ghanimah ini silahkan dibagi 1/5 untuk Rasul, untuk Allah dan Rasulnya, kemudian yang lainnya untuk tentara pasukan yang ikut dalam peperangan. Nah, itulah di sini tentang sebagian syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita seperti itu hukumnya. Dan di sini, ya, tentang masalah patung-patung ini malah disinggung, ya, di dalam secara umum Al-An'am 90 ini. Ini dijadikan referensi oleh kelompok pertama, ya. Alasan ketiga, bahwa dinar dan dirham yang beredar pada zaman Rasul saat itu juga bergambar manusia dan tidak diharamkan. Dalil mereka yang lain adalah bahwa di masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang bermuamalat dan berjual beli dengan menggunakan koin logam dari emas dan perak. Yang terbuat dari emas disebut dengan dinar. Koin itu digunakan di barat, yaitu negeri Romawi dan wilayah jajahannya. Ada Romawi Barat, Romawi Timur, ya, Romawi Barat di Italia dan sekitarnya, Romawi Timur di
Istanbul kalau sekarang ya, Konstantinopel pada saat itu digunakan dengan mata uangnya dinar, uang emas, dan sudah lazim bahwa pada tiap-tiap koin dinar itu ada gambar para raja Romawi. Sementara koin yang terbuat dari perak disebut dirham, berasal dari negeri Persia dan wilayah jajahannya yang terletak di timur negeri Arab, Persia, Irak, Iran dan sekitarnya. Kalau sekarang ini ya, kalau saat dulu ya, Romawi Persia ini dua superpower yang sangat dikdaya. Persia yang menyembah api, Romawi yang juga sama ya, agama Samawi. Mereka adalah kebanyakan orang-orang Nasrani. Jadi kalau di Arab Persia ini tersebar uang dirham yang terbuat dari perak. Juga sudah menjadi lazim bahwa pada tiap-tiap koin perak itu terukir gambar para raja Persia yang sedang berkuasa saat itu. Namun meski koin-koin emas dan perak itu bergambar kepala manusia, kita belum pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW mengharamkan pemakaian kedua jenis koin itu. Seandainya gambar manusia yang bernyawa itu haram, maka seharusnya kita menemukan dalil yang qat'i, yang pasti, yang jelas dari mulut Nabi Muhammad SAW bahwa beliau mengharamkannya karena ada gambar makhluk yang bernyawa. Dalil-dalil yang kita pakai, yang digunakan dalil ini sifatnya yang disebut dengan dhonniyatud dilalah. Jadi kesimpulan pemahamannya bersifat debatable, dhoniyah, artinya masih relatif. Ada yang menghukumi begini, ada yang seperti itu, bukan sesuatu yang sifatnya qat'i. Kalau kesahihannya jelas qat'i, jelas thubutul dalil ya, kesubutannya, referensi sanadnya jelas tidak bisa kita lakukan karena referensinya dari Bukhari Muslim. Tapi kalau pemahamannya ini yang berbeda-beda. Baik, kemudian yang keempat, dalil yang dipakai oleh kelompok yang menghalalkan adalah tafsir, pemahaman, penjelasan dari hadis yang kita jadikan ini. Ketika menghalalkan lukisan, justru mereka juga menggunakan hadis yang umumnya digunakan orang untuk mengharamkan lukisan. Namun mereka mengkritisi cara mengambil kesimpulan hukumnya. Hadis itu adalah diantaranya inna asyaddan nas adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang melukis. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kalangan yang mengharamkan lukisan menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk melarang praktek membuat lukisan dan gambar, maka kelompok ini yang menghalalkan justru memahami sebaliknya. Hadis ini justru menjadi bukti bahwa yang dimaksud dengan orang yang melukis di sini bukan sembarang melukis. Namun melukis di sini maknanya adalah membuat patung atau berhala yang disembah. Logikanya, para ulama sudah sepakat lewat dari Al-Quran ataupun As-Sunnah bahwa orang yang paling keras siksanya di hari kiamat adalah orang-orang yang menyekutukan Allah dan menyembah berhala. Kalau hadis di atas hanya dipahami secara kulit-kulitnya saja, secara zahir, secara eksplisit, yaitu sekedar membuat lukisan saja, maka tentu akan terjadi perbedaan, ta'arud, kontradiksi yang sangat besar. Sebab melukis itu bukan jenis pekerjaan syirik atau menyekutukan Allah. Bisa difahami ya dari hadis ini ya. Jadi hadis ini yang dimaksud al-musawwirun
itu bukan orang yang melukis secara normal yang wajar-wajar saja, tetapi al-musawwirun memiliki maksud melukis ataupun membuat patung yang disebut 3 dimensi tadi dengan tujuan untuk disembah. Yang di situ berarti ada unsur-unsur kesyirikannya. Karena siksaan yang terberat pada hari kiamat nanti adalah orang yang syirik. Kalau di hadis qudsi yang sudah kita jadikan referensi utama tadi adalah waman adlamu, siapa yang lebih dolim. Sementara dalam ayat yang di dalam Al-Quran disebutkan inna syirka ladzulmun azim. Salah satu pesan Luqman kepada putranya adalah sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat dahsyat, yang paling utama. Inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa kezaliman yang paling berat. Jadi klop antara apa yang disebutkan di Al-Quran surat Luqman tadi, di antara pesan Luqman kepada putranya, bahwa yang paling besar dosa dilakukan oleh manusia itu adalah dosa syirik, dan itu adalah yang paling berat siksaannya. Jadi kalau dikorelasikan dengan hadis ini, berarti yang dimaksud oleh hadis ini, inti yang tersirat adalah bahwa al-musawwirun, orang-orang yang membuat patung 3 dimensi yang bertujuan untuk disembah-sembah, ya, sebagaimana yang diceritakan Nabi Ibrahim yang termasuk ayahnya sendiri yang justru berprofesi sebagai pemahat patung itu. Jadi agar maknanya sesuai dengan dalil yang lain, maka yang dimaksud dengan al-musawwir di dalam hadis Bukhari ini harus disesuaikan maknanya dengan apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama, yaitu maksudnya adalah orang yang melukis atau membuat patung berhala di mana berhala buatannya itu disembah oleh manusia dalam rangka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dipahami ya, poin yang keempat ini tentang memahami dari hadis. Hadisnya sahih, tapi pemahamannya yang berbeda malah bertolak belakang. Ulama nanti kelompok kedua menjadikan hadis ini sebagai referensi pengharaman secara umum, secara mutlak, sementara ulama pada kelompok pertama ini justru menjadikan hadis ini kelonggaran ataupun peluang. Yang diharamkan hanya yang berbentuk 3 dimensi dan ada unsur untuk menyekutukan Allah Ta'ala tadi. Sementara pendapat B, pendapat yang mengharamkan secara mutlak, kebalikan daripada yang pertama. Apa dasar atau alasannya? Yang pertama, banyak nas teks yang mengharamkan. Kalau diperhatikan, ancaman dari Allah Ta'ala kepada mereka yang membuat gambar memang cukup banyak jumlahnya. Dan dilihat dari sisi sanad, dari urutan perawi yang menyampaikan kepada isinya, kepada matanya, kebanyakan diantaranya adalah hadis-hadis yang bisa diterima sebagai dalil-dalil syar'i. Jadi hadisnya sahih. Maka jumlah hadis yang banyak ini tidak bisa diremehkan begitu saja, kecuali kita benar-benar menerima apa adanya. Jadi tidak ada pilihan kecuali kita harus menerimanya. Kedua, ancaman yang sangat keras. Hadis-hadis di atas bukan hanya banyak dari segi kuantitas jumlah perawinya, tetapi apabila kita perdalam esensi dan kandungannya, ternyata ada ancaman yang sangat keras bagi mereka yang menggambar dan segala yang terkait. Dari sekian banyak ancaman itu, antara lain Allah memastikan bahwa orang yang paling pedih siksanya di hari kiamat adalah para pelukis dan penggambar. Hadisnya persis yang kita jadikan referensi sama dengan yang poin pertama tadi ya, inna asyaddan nas adzaban yaumal indallahi yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling pedih siksanya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah para pelukis. Hadis riwayat Ahmad. Dan Allah menjuluki orang yang membuat lukisan dan gambar sebagai makhluk paling jahat di dunia. Aswaru ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah. Hadis Bukhari Muslim. Selain itu juga ada ancaman nanti di akhirat
dipaksa meniupkan roh ke dalam lukisan buatannya, dan tentunya masih banyak lagi jenis-jenis ancaman yang berat bagi pelakunya. Jadi siapapun yang membuat lukisan, dalam hadis yang lain disebutkan membuat bentuk-bentuk yang memiliki nyawa, maka dipaksa oleh Allah pada hari kiamat nanti supaya meniupkan roh nyawa di benda-benda yang dibuat di dunia dulu. Dan pasti dia tidak mampu ya untuk meniupkan nyawa itu, maka balasannya adalah siksaan. Nah, itulah hadis-hadis yang memberikan ancaman keras kepada siapapun pelakunya. Poin ketiga adalah kehati-hatian, kewaspadaan. Semua itu larangan dan ancaman yang sudah disebutkan di atas tentu bukan untuk dilupakan atau ditinggalkan. Juga sikap kita bukan pura-pura tidak tahu. Sebagai muslim, di dalam hati kita harus ada rasa takut atas semua ancaman itu, dan khawatir apabila nanti ancaman itu benar-benar dijatuhkan. Setidak-tidaknya sikap yang paling bijak itu adalah lebih hati-hati dengan segala larangan dan ancaman yang bertubi-tubi. Dan orang yang bersikap hati-hati tidak akan pernah merugi, bahkan dia akan beruntung dan selamat dari segala resikonya. Jadi inilah dua pendapat yang satu sama lain saling berbeda ya, ada dasarnya. Kita ikuti sekarang C, pendapat yang pertengahan. Di antara dua kutub yang membolehkan secara mutlak dengan yang mengharamkan secara mutlak, itu ada pendapat yang pertengahan. Maksudnya, pendapat ini tidak secara ekstrim menghalalkan gambar dan sejenisnya, namun juga tidak secara ekstrim pula mengharamkannya. Halal dan haramnya tergantung kriteria dan ilat. Ilat adalah sebab yang dilanggar karena bertentangan dengan syariat. Setidaknya dalam pandangan mereka, keharaman itu tidak bersifat mutlak, tetapi muqayyad. Muqayyad artinya terikat. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu bila memang di dalam lukisan itu ada hal-hal yang secara nyata melanggar dan menyalahi ketentuan syariat. Apa saja nanti akan kita sebutkan ya. Lukisan yang haram. Keharaman lukisan menurut pendapat yang pertengahan ini hanya apabila di dalam lukisan itu terkandung hal-hal yang memang bertentangan dengan syariat. Misalnya, naudzubillah, misalnya lukisan Allah atau para dewa, lukisan objek tertentu yang dianggap sebagai Allah Ta'ala tentu adalah lukisan yang haram. Demikian juga lukisan yang objeknya sosok-sosok mereka yang dijadikan Tuhan, T-nya kecil di sini ya, di mana lukisan itu sendiri memang diperlakukan sebagai objek yang disucikan, diagungkan, bahkan disembah. Misalnya ya, misalnya kalau sebagian masyarakat kita meyakini ada sosok penunggu pantai selatan. Ya, siapa? Nyi Roro Kidul ya. Ada lagi Nyi Blorong ya. Nyi Blorong itu apanya, Pak? Menantunya atau anaknya? Saya punya tetangga ya, dia punya mencetak ya, nggak tahu lukisan asli atau digital printing ya, di Tigora ya, disimpan lukisannya Blorong ya. Saya dibilang ya, Iman kalau ini malam-malam ya dilihat itu bisa ngelirik ya, betul ya, bisa ngelirik, bisa berkedip gitu. Waduh, saya agak gimana ya, saya baca ayat kursi saja ya, baca ayat kursi. Enggak apa itu, saya lihat ini enggak apa-apa gitu ya. Oh iya, biasanya ini bisa ngelirik loh gitu. Bilang gitu orangnya ya. Oh, saya enggak percaya. Saya Allahu alam ya. Maksud dia menyimpan ini. Dia enggak berani memajang karena kalau dipajang nanti anak istrinya lihat takut ya. Jadi disimpan. Nah, khawatirnya seperti ini ya. Ini diagungkan atau disucikan ya. Sehingga ada maksud
yang itu tadi ya, ada kekuatan-kekuatan gaib yang muncul daripada lukisan-lukisan ini sehingga bisa mendatangkan manfaat, memberikan rezeki, menolak bahaya dan lain-lain. Ini poin yang pertama ya. Jadi haram, nggak boleh seperti itu. Kedua, lukisan Nabi Isa yang disebut Yesus oleh mereka. Oleh karena itu memajang lukisan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu haram. Sebabnya karena lukisan itu dibuat dan dipajang dalam rangka menyembah dan mensucikannya. Setidaknya itulah yang diyakini oleh para pemeluk agama Kristiani di masa sekarang ini. Ada yang mu'alaf Pak panjenengan? Ada? Ya mungkin kalau ada tetangga atau saudara kita barangkali dulu pada saat di agama Nasrani punya keyakinan seperti ini, Allahu a'lam ya. Sehingga sebagian atau bukan sebagian tapi rumah sakit yang berafiliasi ke sana kan ada gambar-gambar seperti ini ya, bahkan patungnya. Nah, penyebab keharaman memajang lukisan Nabi Isa itu dilihat dari berbagai pertimbangan. Tidak ada bukti keautentikannya. Tidak ada satupun orang yang bisa memastikan bahwa lukisan itu benar-benar wajah asli Nabi Isa alaihissalam. Maka dalam hal ini ilat keharamannya adalah berdusta tentang salah satu utusan Allah. Apalagi kalau misalnya lukisannya, mohon maaf ya, disalib ya. Nah ini kan sudah tidak sesuai ya dengan ajaran kita. Nabi Isa diangkat ya, bukan mati di tiang salib. Wa ma rafa'uhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, tetapi disamarkan ya, ditasbih atau dimiripkan. Ceritanya Yudas Iskariot yang murid berkhianat ya, dituduh berkhianat itu menceritakan persembunyian dan tempat taklimnya Nabi Isa kepada orang-orang Romawi, sehingga ketika kalau Hawariyun kan 12 ya, Yudas ini terlambat. Jadi ketika itu Nabi Isa bersama, berarti tinggal 11 muridnya, totalnya kan 12 ya. Yudas ini terlambat, nah berarti totalnya 13. Jadi pada saat itu ya, ada orang-orang Romawi masuk dan Nabi Isa sudah diberikan wahyu untuk keluar dari majelis itu dan diangkat. Jumlahnya hanya 12 pada saat ditemui oleh orang-orang Romawi. Jadi ketika mereka meyakini aslinya itu 13, kemudian yang nomor 13 ini terlambat, nah itu yang sudah pernah kita singgung ya, yang 13 angka apes itu dari sini ya. Sehingga yang ke-13 sudah sini dituduh, walaupun dia sudah berkelit, bukan saya, tapi yang paling mirip wajahnya dengan Nabi Isa ya dia sendiri. Nah jadi kalaupun itu disalib dan dibunuh ya Yudas itu bukan Nabi Isa. Jadi ini di antara hal-hal yang mereka dustakan ya. Kemudian juga haram menyerupai perbuatan orang kafir ya. Memajang lukisan Nabi Isa itu adalah ciri khas perbuatan pemeluk agama Kristiani. Maka buat kita jadi haram hukumnya untuk melakukan hal yang sama. Kalaupun kita ingin memuliakan dan menghormati beliau, caranya tentu bukan dengan membuat atau memajang lukisannya, tapi dengan sama, memperlakukan sama dengan Nabi Rasul lainnya, yaitu kita imani sebagaimana keimanan yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun dalam hadits ya. Beliau adalah Nabi dan Rasul, Nabi dan utusan Allah. Sementara lukisan yang objek yang haram, objek yang aslinya sudah haram, maka ketika dilukis tentu lukisannya pun ikut menjadi haram. Mohon maaf ya, misalnya lukisan wanita yang tampil sensual ya, tidak pakai baju dan mengumbar aurat serta nafsu birahi, termasuk juga di dalamnya adalah lukisan orang yang berzina atau adegan tidak senonoh, penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum gay, lesbian dan heteroseksual atau LGBT ya. Ini tentunya ada unsur-unsur yang diharamkan menjadi objek lukisan dan berarti hukumnya tidak boleh. Nah, sementara jemaah sekalian tentang foto ya, para ulama di sini ya, menghalalkan foto. Umumnya para ulama mazhab pertengahan tidak mengharamkan lukisan yang dibuat berdasarkan teknik fotografi.
Perbedaan yang asasi antara melukis dan memotret adalah bahwa esensi memotret itu tidak lain hanyalah sebatas menangkap proyeksi atau bayangan suatu benda pada suatu media. Sedangkan melukis adalah membuat atau menciptakan tiruan dari suatu benda. Jadi memang berbeda di sini. Nah, kemudian dalam kitab ini juga ada penjelasan wa amma taswir li qasdi ta'rif bi syakhsiyatil musawwir atau musawwar. Jadi lukisan yang dengan maksud untuk memberikan identitas ataupun memperkenalkan kepada kepribadian orang yang dilukis, ka suwaril bitaqat wa nahwiha, seperti lukisan-lukisan ataupun gambar-gambar KTP ataupun alat kartu-kartu pengenal lainnya ya. Wa kaswari al musyabbihina, jadi seperti bentuk-bentuk orang-orang yang ada kemiripan ya. Misalnya ada penjahat-penjahat yang dicari, ataupun memang, atau kebalikannya tokoh-tokoh misalnya yang memang untuk dikenal. Ada tujuan qasd ta'rif wal ilm bi syakhsiyatil musawwar. Jadi tujuannya adalah yang memang untuk kebutuhan, serta memang itu adalah menjadi hajat, fatanzilu manzilata darurah. Maka hajat ini menempati posisi kebutuhan ya. Jadi sesuatu yang memang lazim dan diperlukan untuk KTP, untuk paspor, untuk alat-alat kalau sekarang caleg-caleg banyak sekali ya. Jadi di sini hukumnya halal, boleh ya. Jadi untuk tujuan pengenalan, dan memang bukan, kan sumbernya bukan dari lukisan tapi foto ya, foto yang dicetak. Jadi di sini berbeda pembahasannya dengan yang kita sampaikan ya. Kemudian juga tentang mengharamkan patung ya. Kebanyakan ulama madzhab pertengahan mengharamkan patung secara umum, yaitu patung yang memenuhi kriteria keharaman. Sedangkan benda-benda yang mirip patung tetapi tidak sampai memenuhi kriteria patung yang telah ditetapkan tidak diharamkan. Demikian kurang lebih pemaparan bagaimana para ulama berbeda pendapat. Tugas kita bukan menyalahkan salah satu pendapat dan membela-bela pendapat lain. Tugas kita hanya menyampaikan apa-apa yang telah diijtihadkan oleh para ulama sebagai amanah ilmiah yang wajib kita panggul di atas pundak kita. Kalau soal patung ini ya, akhir-akhir ini gempar ya, ada proyek patung Pak Soekarno. Berapa Bu anggarannya? Triliunan ya, saya nggak hafal. Tapi di tengah jalan proses sudah habis miliaran, dibongkar katanya nggak mirip ya. Allahu a'lam. Nah, ini kan mubazir ya. Rakyat masih banyak yang belum bisa makan ya, masih banyak kekeringan di mana-mana ya. Tapi anggarannya untuk segala sesuatu yang mubazir ya. Ini ada tambahan supaya lebih jelas ya. Ada kesimpulan hukum tentang gambaran lukisan dan para pelukisnya menurut Syekh Dr. Qaradawi rahimahullah dalam kitab Malamihul Mujtama' Al-Muslim alladzi nashuduhu, sistem masyarakat Islam dalam Al-Quran dan Sunnah yang kita inginkan. Jadi beliau memberikan penjelasan 9 poin, kita sebutkan secara cepat ya supaya cukup waktunya. Pertama, jenis lukisan gambar yang paling berat dosanya adalah gambar sesuatu yang disembah selain Allah. Ini menjadikan pelukisnya, pemahatnya menjadi kafir apabila dia mengetahui tujuannya. Dalam hal ini gambar yang berbentuk itu lebih berat lagi dosanya dan pengingkaran kita terhadapnya. Juga setiap orang yang menyebarkan gambar itu atau mengagungkannya dengan cara apapun, maka ia masuk ke dalam dosa itu sejauh keikutsertaannya atau kontribusinya. Kedua, tingkat yang kedua dalam besarnya dosa adalah orang yang menggambar sesuatu yang tidak untuk disembah, tetapi dimaksudkan untuk mengungguli ciptaan Allah. Maka ini mendekati kekufuran dan dia berkait erat dengan niat orang yang menggambar. Ketiga, satu tingkatan di bawahnya lagi adalah gambar-gambar yang berbentuk yang tidak disembah tetapi diagungkan, seperti gambar raja-raja, para pemimpin dan selain mereka dari tokoh-tokoh yang diabadikan
dengan patung dan dipasang di lapangan dan tempat-tempat lainnya, di sini sama antara yang utuh satu badan atau setengah badan. Jadi ada unsur takzim, pengagungan, atau bahkan nanti melebihi dari itu ya. Kemudian yang keempat, tingkatan di bawahnya lagi adalah gambar-gambar yang berbentuk untuk setiap yang bernyawa yang tidak disucikan dan diagungkan. Ini disepakati haramnya kecuali mainan anak-anak atau yang dipakai untuk permen. Nah, permen malah dimakan ya. Kelima, tingkatan di bawahnya lagi adalah gambar-gambar yang tidak berbentuk berupa lukisan-lukisan yang diagungkan seperti lukisan para pengusaha, pemimpin dan lainnya, terutama yang ditempel atau digantung. Semakin kuat haramnya apabila mereka itu adalah orang-orang dolim, fasik dan kafir, karena mengagungkan mereka berarti merobohkan Islam. Kemudian yang keenam, tingkatan di bawahnya lagi adalah gambar-gambar yang tidak berbentuk, mempunyai nyawa yang tidak diagungkan, tetapi sekedar untuk hiasan seperti hiasan dinding, ini hukumnya makruh. Ketujuh, adapun gambar-gambar yang tidak bernyawa seperti pohon, kurma, lautan, kapal, gunung-gunung, awan dan sejenisnya dari pemandangan alam, maka tidak berdosa bagi orang yang menggambarnya atau memasangnya, selama tidak mengganggu ketaatan dan tidak untuk kemewahan yang dimakruhkan. Kemudian poin yang ke-8 tentang fotografi, pada dasarnya boleh selama foto itu tidak diharamkan, kecuali kalau sampai mengkultuskan seseorang, terutama dari orang-orang kafir atau fasik, komunis dan para artis yang melecehkan nilai-nilai ajaran Islam. Biasanya kalau ada warung Padang ya, itu ada gambar kiai siapa itu Pak? Oh, Guru IJ kan sana ya, dari Kalimantan. Ini di warung makan Padang ya. Nggak tahu, nanti bisa kita ini ya cek. Orangnya sudah tua, kecil gitu ya, kurus gitu. Itu biasanya di warung-warung Padang ada. Ya kalau tujuannya sekedar untuk itu boleh, tapi mohon maaf kalau misalnya ya, karena ada sebagian orang Padang yang suka punya keyakinan ini itu ya, ada jimat-jimatnya misalnya, nah ini naudzubillah ya, jangan sampai ada fenomena seperti itulah ya, kita ingkari lah kalau ada hal-hal yang berbau syirik. Kesembilan terakhir, sesungguhnya patung-patung dan lukisan-lukisan yang diharamkan atau dimakruhkan apabila diubah bentuknya atau dihinakan, maka berubah dari lingkup haram dan makruh ke lingkup halal, seperti gambar-gambar di kain keset yang diinjak-injak oleh kaki dan sandal. Nah ini berbeda lagi ya. Jadi kalau ini boleh ya. Kalau menurut 4 mazhab ya, ini gambar-gambar yang bernyawa dibuat seperti gorden ataupun yang lain-lain, ini menurut mazhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i ini tidak boleh. Tapi kalau untuk mazhab Maliki ini makruh ya. Nah supaya kita tidak repot ya, dipilih yang lainnya, motif lain kan banyak ya, sehingga sebagian pondok termasuk pondok kami juga gak boleh lah santri-santriwati membawa selimut ataupun tutup spray ya, tutup kasur yang bermotif binatang, ada kucing atau ada panda macam-macam, gak usah dibawa ya. Yang ada itu ya gambar mobil atau gambar bola atau gambar yang lainnya lah, yang aman-aman, yang tidak bernyawa itu, supaya ini sebagai didikan ya kepada mereka tidak menyukai gambar-gambar yang bernyawa, yang walaupun bukan untuk dimuliakan, tapi kan kalau sudah ada kebiasaan-kebiasaan sejak kecil ini kan susah untuk dirubah. Allahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, seikhlas-ikhlasnya. Ada yang bertanya? Monggo silakan. Ya Bu, itu posisinya seperti potret tadi ya. Jadi al-hajat tanzilu manzilata darurah, itu kaidah fikihnya, kebutuhan itu menempati posisi sesuatu yang darurat atau sesuatu yang penting ya. Darurat itu adalah penting dan mendesak. Jadi kalau memang itu diperlukan, monggo silahkan boleh ya. USG bukan hanya untuk kehamilan,
tapi juga untuk yang lainnya ya. Jadi kalau kehamilan kan ada nyawanya, ya bukan apa-apa. Ini kan prosesnya teknologi ya, bukan karena manual lukisan. Jadi boleh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Monggo Pak, ada yang mau nambahkan? Foto teknologi. Ya. Kalau foto teknologi tadi kan boleh ya. Tapi kalau diedit, maksudnya supaya ibu-ibu lebih cantik gitu ya, bapak-bapak lebih tampan. Nah, tujuannya untuk apa dulu? Nah, kalau untuk penipuan, misalnya supaya menarik dalam ini ya, biasanya mohon maaf ya, caleg-caleg, cantik-cantik, ternyata orang aslinya sudah tua, sudah keriput, nah keriputnya hilang di gambar itu. Nah, jadi saya kira ini dihindari lah, ada unsur pembohongan publik ya. Jadi nanti khawatirnya publik kecewa ya dengan tidak sama antara fakta dan yang tergambarkan ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.